Gitu. Ini menariknya loh, jawabannya Abu Bakar itu menarik banget. Dia itu kemudian dengan tegas menjawab, kalau itu memang yang dikatakan oleh sahabat saya, yaitu Muhammad, saya yakin. Jan kayane orang nganggo pertimbangan, orang nganggo kemudian logika dan seterusnya. Pokoknya niku pangandikanipun Nabi niku saya yakin. Ini iman. Jadi yang disebut iman jadi yang seperti itu, Pak. Ketika sampai kepada kita itu mungkin ayat, sampai kepada kita itu hadis yang itu memang sahih dari Nabi, kita itu sebenarnya nggak usah mikir, sudah. Kalau itu memang hadis sahih, saya siap mengamalkannya. Makanya ketika itu saya jadi berpikirnya begini, Bapak Ibu. Andai kita hidup di zaman itu, gitu kan, di tempat itu, yaitu di tempat di Mekah tadi, di sekitar Nabi, andai kita hidup di zaman itu, saya tanya, kira-kira kita termasuk orang yang percaya nggak ya dengan peristiwa Isra Mi'raj? Kira-kira termasuk orang yang percaya apa mboten nggih? Pokoknya ora lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan saudara, hari ini kita berada di tanggal 2 Sya'ban. Tapi kita masih akan berbicara tentang satu peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Karena ini terjadinya 5 hari yang lalu, kalau dalam hitungan tanggal, yaitu tanggal 27 Rajab, ada satu peristiwa besar dalam sejarah dakwah Islam, itu peristiwa Isra Mi'raj. Hari ini kita akan coba renungi, karena kebetulan ini di hari tenang jelang tanggal 14 Februari ya. Kalau kita bicarakan kepemimpinan lagi, Mbok, ada Bawaslu nanti jadi nggak enak gitu. Makanya kita bahas Isra Mi'raj. Tapi mungkin ada hal-hal yang nanti kita bisa runtuti bersama. Kita ajak mencoba menengok ini sebenarnya ada hikmah apa nih dari peristiwa Isra Mi'raj ini, dan ada kaitan nggak sih dengan Palestina gitu ya. Nanti kita akan coba sambungkan. Dan masuk bulan Sya'ban, berarti hitung-hitungan Ramadan itu tinggal 28 hari lagi. Masya Allah ini 28 atau 27 hari lagi. Dan sekali lagi, waktu yang tinggal 27 atau 28 hari ini kita nggak jaminan sampai di sana gitu. Karena kemarin kami dapat layu juga nih, salah satu jamaah di pengajian Masjid Al-Qamar itu pagi kemarinnya ya masih sehat, malamnya masih sholat isya berjamaah gitu ya. Pagi hari ternyata istrinya mendapati sudah sedo ya, lagi bersandar pegang tasbih jam tengah 3, mungkin belum bangun, jam 4 istrinya nengok ternyata sudah anteng itu ya, lagi pegang tasbih bersandar di dinding dan seterusnya. Masya Allah. Tapi yang jelas, oh ternyata ada yang tinggal 30 hari ketemu Ramadan saja ternyata ajal mendahului. Nah untuk itulah justru kita senantiasa berdoa ya, supaya kita masih diberi kesempatan ketemu Ramadan, karena ini nikmat besar dan semoga kita masih dipertemukan dengannya insya Allah ya. Baik kaum muslimin, sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang sikoh dalam jalur Islam ila yaumil qiyamah. Ya.
Di malam hari ini saya ajak untuk merenungi surat Al-Isra ayat 1 aja. Karena peristiwa besar Isra Mi'raj itu ya diabadikan oleh Allah di dalam ayat ini. Isra-nya tok. Kalau Mi'rajnya itu ada di surat An-Najm ayat 13-18 gitu ya. Tapi kalau Isra-nya dari ayat ini, Al-Isra ayat 1. Yuk coba kita tengok ayatnya bersama-sama, nanti kita tadabburi bersama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Coba kita pahami mufradatnya ya. Subhana, maha suci. Alladzi, dat yang, asra, memperjalankan, bi 'abdihi, hambanya, lailan, di suatu malam, min, dari al masjidil harami, masjidil haram, ila, menuju al masjidil aqsa, alladzi, yaitu masjid yang, barokna, kami berikan keberkahan, haulahu, di sekelilingnya. Nah ini kemudian disebutkan tujuan dari memperjalankan hambanya itu untuk apa. Nah nanti kita tengok ada tujuannya. Tujuannya ini ya, tujuannya linuriyahu, supaya kami tampakkan kepadanya. Kepadanya siapa? Bi abdihi ini, yaitu siapa? Muhammad Rasulullah. Supaya kami nampakkan, kami perlihatkan kepadanya Muhammad itu, min, diantara ayatina, tanda-tanda kebesaran kami atau ayat-ayat kami. Nah kemudian ditutup ayat ini dengan kalimat innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia, huwa dia, as-sami'u, maha mendengar, al-basiru, maha melihat atau maha mengetahui. Yuk kita coba renungi satu persatu ini ayat-ayat atau kalimat-kalimat yang ada nih, supaya nanti kita bisa petik pelajaran ya. Baik. Ayat ini dimulai dengan subhana. Kalimat subhana ini adalah Allah mensucikan dirinya sendiri. Kalau kita mengucap subhanallah, berarti kita kan yang mensucikan Allah. Allah maha suci. Tapi ini Allah mensucikan dirinya sendiri. Yaitu bahwasanya Allah itu ingin menunjukkan kepada hamba-hambanya bahwa dia Allah itu maha suci. Suci dari segala kelemahan, suci dari segala kekurangan. Kalau Allah itu maha kaya, maka kekayaannya sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kalau Allah itu maha kuat, maha perkasa, maka kekuatannya, keperkasaannya juga sempurna, tidak ada kelemahan di dalamnya. Sehingga karena Allah itu suci dari segala kekurangan dan kelemahan, dia Allah mampu berbuat apa saja yang dikehendakinya, termasuk perkara-perkara yang tidak mungkin ditandingi oleh makhluknya. Atau bahkan dia Allah itu mampu melakukan perkara yang menurut hambanya dianggap mustahil. Karena nanti yang akan diceritakan setelah ini adalah perkara yang mungkin menurut akal manusia gimana? Mustahil. Gitu lah. Makanya dimulai ayat ini justru Allah kemudian menyebutkan diri subhana, maha suci, maha suci. Suci, maha suci itu maksudnya gimana? Suci dari segala kelemahan dan kekurangan. Allah itu bisa berbuat apa saja. Bahkan perkara yang mungkin menurut makhluknya itu adalah sesuatu yang mustahil, bagi Allah itu adalah perkara yang mudah. Kenapa? Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Terhadap segala sesuatu Allah itu maha kuasa. Dan kekuasaannya tadi gimana? Tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Ini makna subhana. Dan karena ini diawali dengan seperti ini, pasti nanti yang mau diceritakan di ayat ini pasti sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang mungkin sangat dahsyat. Oke, kita lanjutkan ayatnya. Subhanalladzi asra. Nah, sekarang poin kedua, asra. Asra dari kata isra. Isra itu artinya perjalanan malam. Jadi kalau dalam kosakata Arab, perjalanan itu secara umum disebut safar. Tapi kalau perjalanannya dilakukan malam hari, namanya isra. Ini perjalanan malam. Nah, perjalanan malam yang diceritakan di dalam ayat ini adalah satu perjalanan yang terjadi tanggal 27 Rajab. Para ulama nyaris sepakat, nyaris, saya tidak mengatakan semuanya sepakat, enggak, tapi nyaris
Karena kebanyakan ulama berpendapat kejadian Isra ini adalah tanggal 27 Rajab. Tahunnya kapan? Lah para ulama beda pendapat ini. Ada yang mengatakan 1,5 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan itu adalah 2 tahun sebelum hijrah. Ada yang berpendapat itu 3 tahun atau tahun ke-10 kenabian. Nah, kita pakai yang ini. Kejadian Isra itu terjadi tahun 10 kenabian. Jadi maksudnya gini ya. Nabi kan lahir tahun 571. Diangkat jadi nabi usia 40. Berarti naik 571 tambah 40 ketemunya 611. Itu diangkat jadi nabi. Nah 10 tahun kemudian itu berarti tahun ke-10 kenabian. Berarti sekitar tahun 621 Masehi. Kejadian Isra itu tahun 621 Masehi. Coba sampai di titik ini saya ngajak coba bermenung. Kira-kira tahun 621 Masehi di tempat kita, di Banjarnegara, di tanah Jawa, kira-kira seperti apa? Coba direnungkan. Supaya kita bisa membayangkan, oh berarti ini sebenarnya spektakuler banget nih, karena ternyata mereka itu sudah sangat beradab. Di saat kita itu mungkin belum cukup beradab. Karena kalau kita tengok itu prasasti pertama yang ditemukan di Pulau Jawa itu adalah prasasti Kerajaan Tarumanegara, dan itu diperkirakan tahun 800 Masehi. 800 Pak, itu baru kita memasuki zaman sejarah itu ya tahun 800. Sebelumnya berarti prasejarah. Kenapa? Tidak ada catatan-catatan. Oh ternyata Timur Tengah itu sudah ribuan tahun sebelum Masehi, bahkan mereka itu sudah memiliki budaya, memiliki peradaban. Termasuk ini kejadian. Asra, kita kembali kepada kalimat Isra. Isra ini bukan perjalanan sembarangan, tapi perjalanan yang menempuh jarak sekitar 1238 km. Saya ini, angka ini saya dapatkan dari chat GPT-nya Google gitu loh. Nanti kalau pakainya itu mungkin Google Map beda, bisa jadi lebih panjang karena ngikuti road jalan yang ada ya, street yang ada itu mungkin 1400 km. Tapi kalau di chat GPT-nya Google itu 1238 jarak antara Mekah sampai ke Al-Quds, Yerusalem. Ya. Yang mana di zaman itu untuk menempuh perjalanan 1300-an kilometer itu tadi butuh waktu 1 bulan perjalanan. Jadi 15 hari berangkat, 15 hari pulang. Kalau doblos itu ya berarti sebulan. Nah ini kok ada orang yang sore hari itu masih ada di Mekah, tahu-tahu pagi hari cerita, semalam saya sudah sampai Masjid Al-Aqsa, bahkan ngaku sampai ke langit yang ke-7. Oh, ini berarti Asra atau Isra yang edapi-edapi nih. Bukan perjalanan sembarangan. Kan? Sehingga kalau kita tengok petanya ya, ini peta Jazirah Arab ya, ini Laut Merah, ini Laut Arab, ini Teluk Persia, ini ya, ini Laut Mediterania, ini wilayah Syam, gitu kan. Nah kalau ini wilayah Hijaz, Mekah itu ada di sini, ini Mekah. Dekat dengan Taif, kemudian Jeddah ya. Kalau kita ke sana biasanya nanti mampir di dekat pelabuhan Jeddah itu. Madinah dari sini, ini sudah 500 km nih, sampai sini saja udah sekitar 500 km ke Madinah. Ini perjalanannya ke sana. Mekah ke Palestina. Jauh banget nih, gitu kan. Makanya tadi bagi kita atau bagi manusia pada waktu itu, kalau ada orang kok sore masih di Mekah, kemudian pagi hari cerita sudah sampai di Palestina, masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Halo, masuk akal nggak? Nggak masuk akal, nggak logis banget. Tapi tadi, kenapa ayat itu dimulai dengan kata subhana? Justru ingin menunjukkan, karena ini nanti akan diceritakan peristiwa yang sangat spektakuler, yang mungkin tidak logis, mungkin tidak masuk akal. Bagaimana bisa ada perjalanan secepat itu? Pada hari itu belum ada pesawat, hari itu belum ada bus. Tahu bus? Kereta api Jakarta-Bandung namanya kan bus, yang kecepatannya 350 km per jam. Ini belum ada, gitu kan. Makanya nggak logis banget. Oke, kita lanjutkan ya. Kali ini kita coba pahami makna bi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Kita bahas dulu bi abdihi. Ini kaum muslimin. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya, bi abdihi, hambanya. Hamba siapa nih yang dimaksud? Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada yang menarik Pak, Ibu. Allah itu jarang banget menyebut nama beliau di dalam Al-Quran, itu jarang banget. Termasuk di dalam ayat ini saja tidak disebut dengan kata Muhammad. Ini kan. Anda bisa kan subhanalladzi asra bi Muhammadin lailan gitu kan, tapi enggak bi abdihi. Sehingga kalau kita hitung-hitung itu, Nabi Musa disebut di dalam Al-Qur'an itu tidak kurang dari 134 kali, disebut 134 kali Nabi Musa. Nabi Isa itu sekitar 70-an kali. Ibunda Maryam gitu ya, itu 34 kali disebut di dalam Al-Qur'an. Nabi kita cuma disebut 4 kali. 4 kali. Surat Al-Imran 144, surat Al-Ahzab ayat 40, surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Nah, disebut tuh Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahum asyida'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Itu Ali Imran 144, Al-Ahzab 40, Al-Fat 29, satunya disebut sebagai nama surat. Itu surat apa? Surat 4 kali tok. Satunya di dalam surat As-Saff disebut dengan nama Ahmad yang diceritakan oleh Nabi Isa. Isa itu kan mengatakan ana rasulullahi ilaikum, gitu kan, aku itu adalah rasul utusan Allah kepada kalian, musaddiqom baina yadayhi, yang saya itu adalah membenarkan apa-apa kitab-kitab yang ada pada tangan kalian, ya. Kemudian memberikan kabar yaitu tentang datangnya Rasul sepeninggalanku mimba'di ismuhu Ahmad. Jadi 4 disebut Muhammad, 1 disebut Ahmad. Cuma 5 kali tok itu disebut dalam Al-Quran. Termasuk ini ya, kenapa ya nggak disebut subhanalladzi asra bi Muhammadin? Ternyata menurut para ulama justru itu menunjukkan penghormatan dan pemuliaan Allah kepada Nabi kita. Kayak mungkin mirip-mirip kadang manusia itu kalau kemudian menghormati seseorang itu nggak berani menyebut nama. Itu kalau orang itu hormat itu biasanya kemudian justru malah mungkin dengan julukannya gitu kan. Misalnya seorang pemimpin ya wahai raja, wahai, atau mungkin Amirul Mukminin dan seterusnya, tidak disebut dengannya. Tapi ketika mungkin kalau dipanggil ya Umar gitu kan, beda kan ketika Umar jadi khalifah gitu kan, dipanggil wahai Amirul Mukminin gitu kan, kelihatannya jauh lebih menghargai, menghormati dan seterusnya. Ternyata Nabi kita seperti itu, jarang oleh Allah itu disebut di dalam Al-Quran, justru sebagai bentuk penghormatan. Ini makna bi abdihi, ya. Kemudian makna bi abdihi juga ini, subhanalladzi asra bi abdihi. Kenapa kok disebut bi abdihi? Allah ingin menunjukkan bahwa perjalanan ini perjalanan ruh dan jasad. Gimana? Perjalanan ruh dan jasad, bukan hanya perjalanan ruh atau spiritual saja tanpa jasad. Makanya disebut abdun bi abdihi. Bi abdihi sing jenenge hamba ya berarti awak karo nyowo. Kalau nyowo tok itu namanya bukan abdun, bukan hamba. Berarti ini hanya perjalanan spiritual. Karena ternyata di antara kaum muslimin, kalangan Mu'tazilah ini, mereka berpendapat bahwa Isra Mi'raj itu hanya perjalanan ruh, bukan perjalanan jasad. Sedikit ya, saya kenal Mu'tazilah itu apa toh, gitu kan. Jadi begini, induk perpecahan di dalam Islam itu ada 4 induk perpecahan. Dan ini perpecahan bukan berarti nama jamaah, nama organisasi, bukan. Tapi sebuah metodologi di dalam memahami agama itu ada 4 poros. Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah. Ini induk perpecahan. Apa? Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah. Mu'tazilah itu apa sih? Sekelompok umat Islam yang mendominasikan akal daripada nakal. Jadi dalam memahami agama mereka itu cenderung lebih dominan pakai akal daripada dalil. Makanya setiap dalil baik itu ayat Al-Quran maupun hadis kok tidak logis, maka mereka akan mentakwil. Mentakwil itu berarti akan mencoba mengalihkan makna. Termasuk ini, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Ini nggak masuk akal nih. Ada orang yang mestinya melakukan perjalanan 1 bulan, ini kok kursu pengitok kok bisa-bisanya semalam masih di Mekah, pagi-pagi cerita katanya sudah sampai
Masjid Al-Aqsa yang jaraknya 1.300-an kilometer, nggak logis, nggak masuk akal. Maka ditakwil, oh ini berarti kayaknya ya perjalanan ruhiyah saja, jasadnya tetap nang Mekah tapi rohnya itu sampai ke Masjid Al-Aqsa. Namanya apa kalau seperti itu? Kalau kita mengenali yang namanya perjalanan spiritual kayak gitu, namanya apa? Ngimpi. Mungkin nggak? Jangan pernah teh ngimpi teng Jakarta. Pernah ya? Awaknya neng di Banjarnegara, tapi ternyata roh kita itu sampai ke Jakarta. Gitu kan? Ngimpi neng Solo, awaknya jek neng perumahan operator, tapi rohnya sudah sampai ke Sar Kembang Solo, misalnya kan kayak gitu, gitu kan? Atau mungkin mimpi neng Arab gitu, seperti itu. Badan kita masih di sini, tapi ruhiyah kita di sana. Itu namanya mimpi. Nah kalau mimpi pasti tidak didustakan oleh orang kafir Quraisy. Kalau Nabi itu pagi hari cerita, "Wes mau bengi aku mimpi neng Masjid Al-Aqsa." Saya yakin orang kafir Quraisy itu kemudian yo mantuk-mantuk, "Ora apa-apa sak akarepmu arep mimpi neng endi, kayak ngimpi neng endi ora masalah," gitu kan. Tapi kenapa peristiwa ini kok didustakan, diingkari oleh orang kafir Quraisy? Karena Nabi itu tidak menceritakan bahwa dirinya bermimpi, tapi beliau itu menceritakan betul-betul sampai ke Masjid Al-Aqsa. Nah, makanya Allah membenarkannya sehingga kemudian disebut di dalam ayat ini dengan kalimat asra bi abdihi, memperjalankan hambanya. Yang namanya hamba yo awae yo nyowone atau rohnya. Nah, adapun lailan ini maksudnya adalah di suatu malam. Sebenarnya kalau secara bahasa sih nggak dibutuhkan karena asro saja sebenarnya sudah cukup, nggak perlu ada tambahan lailan lagi. Tapi mungkin ini untuk menegaskan lagi, menegaskan ini adalah perjalanan spiritual, tapi roh dan badan. Ini kaum muslimin, syadakumullah, subhanalladzi asra bi abdihi lailam. Nah, sekarang kita coba masuk ini. Minal masjidil harami, dari Masjidil Haram. Ya. Ini menarik ini. Masjidil Haram ada di mana? Di Mekah. Sebenarnya nggak tepat banget berada di Masjidil Haram. Kenapa? Pada waktu itu Masjidil Haram itu belum jadi masjid. Belum jadi masjid. Bahkan Ka'bah itu masih menjadi tempat ibadahnya orang kafir Quraisy. Pada waktu itu masih dikelilingi 360 berhala sesembahan bangsa Arab. Pada waktu itu umat Islam itu masih tertindas dan terdolimi. Tahun 10 kenabian itu umat Islam jumlahnya masih beberapa gelintir. Masih tertindas, terdolimi. Ini Masjidil Haram. Pada waktu itu, nih. Isinya berholo-berholo tok. Bahkan di dalamnya itu juga isinya patung-patung sesembahan bangsa Arab. Nah, makanya ada ulama yang berpendapat bahwa Nabi itu sebenarnya habis Isya tanggal 27 Rajab, beliau itu berada di dekat Ka'bah, tepatnya di rumahnya Ummu Hani itu. Nah, baru kemudian diperjalankan. Karena di sini belum dijadikan tempat sholat, orang sholat, orang sholat jamaah dan seterusnya belum ada. Karena pada waktu itu beliau masih minoritas banget. Bahkan ini masih dikuasai oleh orang kafir. Ya. Ini masih sederhana kan? Ini makam Ibrahim tuh masih sederhana banget. Kalau sekarang udah bagus. Ada wadahnya, penutupnya itu rangkanya emas, kemudian ininya kaca, kita bisa menengok itu bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Ini hijir Ismail, masih sederhana banget. Kalau sekarang sudah pakai marmer, bahkan ini mungkin lantainya semuanya marmer. Ini tangganya masih permanen, kalau sekarang sudah nggak ada tangganya, pintu Ka'bah nggak maju sedikit. Inilah Al-Multazam, di sini ada Hajar Aswad dan seterusnya. Ya, masih dikuasai orang kafir Quraisy. Tapi Allah sudah sebut dengan kata apa tadi? Masjidil Haram. Kenapa? Karena memang bangunan ini sudah ada atau sudah dibuat sejak zaman Nabi Adam. Nah, zaman Nabi Adam gedene sepiro, ukurannya sepinten, kaya apa bentuknya mboten ngertos. Tapi yang jelas ketika dibangun kemudian dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim ya sudah berbentuk semacam ini. Inilah Masjidil Haram yang pada waktu itu masih sederhana. Tapi kita garis bawahi saat peristiwa Isra, Masjidil Haram masih milik siapa? Orang kafir Quraisy, menjadi tempat peribadatan mereka. Belum ada wong sholat. Tawaf ada, tawaf sudah ada karena haji sudah dikenal sejak zaman jahiliyah gitu kan. Cuma ya tawafnya bedo gitu kan. Tawafnya sambil telanjang, keplok-keplok tok gitu dan seterusnya muter kayak gitu. Nanti silakan dibaca di surat At-Taubah seperti itu ya.
Ini kaum muslimin, kita lanjutkan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, sekarang kita bahas. Kalau tadi Masjidil Haram, ini Masjid Al-Aqsa. Kata Al-Aqsa itu artinya terjauh. Loh, kok disebut masjid yang jauh? Pada waktu itu, di zaman itu, di muka bumi ini tidak ada masjid ya kecuali dua. Yang satu sudah diketahui oleh umat Islam yaitu Masjidil Haram, yang ini baru diketahui oleh umat Islam. Oh, ternyata ada masjid namanya Masjid Al-Aqsa. Aqsa itu artinya jauh. Di muka bumi ini ya cuma baru ada dua itu tak. Masjid Nabawi sudah ada atau belum? Kenapa? Belum hijrah. Jangankan Nabawi, Masjid Kuba berarti belum, karena masjid yang pertama kali dibangun ketika Nabi itu sampai di Madinah itu Masjid Kuba. Ya kalau Bapak Ibu umrah itu nanti biasanya ada city tour ke sana, sholat 2 rakaat karena nilainya itu sama dengan 1 kali umroh. Gitu ya, sekitar 10 kilo lah dari Masjid Nabawi itu. Itu namanya Masjid Kuba. Baru kemudian dibangun Masjid Nabawi setelah itu. Belum ada, saat Isra itu belum ada. Satu-satunya masjid lain selain Masjidil Haram ya ini Masjid Al-Aqsa yang baru dikabarkan oleh Allah. Oh, Masjid Al-Aqsa toh? Iya. Ini di mana tempatnya? Di Baitul Maqdis, di Al-Quds, di Yerusalem, Palestina. Ini yang pada waktu itu pun belum jadi masjid. Loh, kok sudah disebut masjid? Ternyata para ulama berpendapat masjid ini juga dibangun oleh Nabi Adam dulu-dulunya. Terus sempat dibaguskan oleh Nabi Ibrahim juga. 40 tahun setelah beliau itu membangun Ka'bah, beliau kemudian bersama Ishak membangun Masjid Al-Aqsa. Sempat kemudian hancur di zaman Nabi Yakub, itu kemudian dibuatkan tugu Masjid Al-Aqsa ini. Sampai akhirnya Nabi Yakub itu ngikutin putranya Yusuf ke Mesir, 800 tahun tinggal di sana sampai lahir lagi. Kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk balik ke Palestina. Akhirnya tuh Nabi Daud berkuasa di sana. Sudah mau merancang kembali dibangun Masjid Al-Aqsa. Ternyata belum terrealisir. Terrealisir itu di zaman Nabi Sulaiman. Inilah kemudian dibangun dengan bangunan yang sangat besar dan megah di zaman siapa? Di zaman siapa? Nabi Sulaiman. 400 tahun kemudian karena Bani Israel itu berlaku durhaka dan seterusnya sepeninggal Nabi Sulaiman itu sedo, kemudian ternyata mereka itu kemudian menyimpang, durhaka, berlaku semenang-menang, Allah hukum. Itu dengan apa? Dijajah oleh Babilonia yang dipimpin oleh Nabukadnezar, sehingga kemudian Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa dihancurkan, bahkan kemudian dibakar. Sampai kemudian 200 tahun kemudian dibangun lagi oleh namanya Raja Samuel dan seterusnya, sampai kemudian sempat dikuasai oleh Herodes, dibangun lagi nanti di zaman Nabi Isa, sampai akhirnya 2 kali terkena gempa, hancur dan seterusnya, sampai akhirnya dikuasai oleh Romawi di masa kepemimpinan Heraklius, agamanya Nasrani. Nah, agama Nasrani itu jelek banget dengan Yahudi karena tempat Masjid Al-Aqsa itu dianggap tempat sucinya orang Yahudi, sama Romawi dinistakan. Masjid Al-Aqsa pada waktu itu dijadikan tempat pembuangan kotoran saat Nabi Isra ke sana. Karena apa? Oleh orang Romawi itu dianggap ini tempat sucinya orang Yahudi, sudah dinistakan. Ya, jadi waktu itu Palestina masih di bawah kekuasaan Heraklius dari Romawi yang agamanya itu Nasrani. Nasrani cuma ya Nasrani yang udah menyimpang, Pak, karena ini sudah 600 tahun sejak hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini Masjid Al-Aqsa ya. Jadi ketika Nabi itu diisrakan, ini sudah tinggal puing-puing. Ini kan hari ini ya, ini kondisi hari ini udah bagus banget nih. Ini jalannya dan seterusnya. Nah, ini namanya Masjid Buraq. Ini yang pojok di sini nih. Kenapa? Diperkirakan Nabi dulu mengikatkan buruknya di sini. Sekarang didirikan masjid namanya Buraq, ini pojok sendiri. Jadi komplek Al-Aqsa itu ada 5 masjid. Sebenarnya ada 5 masjid, Pak, gitu kan? Nah, ini namanya Masjid Kibli. Karena posisinya persis di arah kiblat. Ini wilayah selatan, ini sebelah selatan. Ini ya. Jadi ini pintu selatan ini, kemudian ini pintu barat, ini pintu timur, ini pintu utara. Inilah the Dome of Rock.
Kubah Sakhrah yang kita kenal itu Masjid Al-Aqsa itu dikiranya ini, padahal Masjid Al-Aqsa kompleks besar ini gitu kan. Di sini ada masjid juga tapi di dalam ini, di dalam permukaan tanah ini, bisa lewat sini nih. Ini juga kapasitasnya cukup banyak, bisa 2000-3000 orang itu kemudian sholat di dalamnya. Nah di sini juga ada namanya Masjid Humaydi. Ini mengenang nama ulama besar tapi di pojokan sini. Jadi inilah komplek Al-Aqsa. Yang saat Nabi Isra belum seperti ini hancur. Isinya apa? Sampah, kotoran. Dan ini yang bangun siapa? Yang bangun seperti ini Khalifah Umar bin Khattab. Baru dibangun saat Nabi Isra, belum ada. Tapi sudah disebut apa tadi? Masjid, gitu loh. Makanya kemarin kan kayaknya sempat siapa itu? Si Abu Janda, gitu kan? Ngelok-ngelok kayak alah itu ayat palsu, ayat hoak ngomong. Ngomong pada waktu itu belum ada Masjidil Haram, belum ada Masjid Al-Aqsa, kok kemudian di sini kok disebut subhanalladzi asra lailan bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa belum ada kata Ibu Abu Janda dan seterusnya. Dia nggak paham secara hakiki memang secara maknawi mungkin belum ada masjid, tapi secara hakiki ya sudah, tempat itu memang dibangun dulu pertama kali oleh Nabi Adam, diperuntukkan sebagai tempat sujud. Ini kan muslim. Jadi Masjid Al-Aqsa seperti itu ya. Nah ini kita lanjutkan nih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah, kita garis bawah ini, alladzi barakna haulahu. Sisi mana menariknya? Menariknya para ulama itu kemudian memikirkan, kenapa ya yang dikaitkan dengan keberkahan kok Masjid Al-Aqsa, sementara Masjidil Haram kok tidak disebut minal masjidil harami alladzi barakna haulahu ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kenapa Masjidil Haram tidak disebut berkah? Kenapa? Bukan karena tidak berkah, tapi karena sudah difahami keberkahannya oleh umat Islam pada waktu itu. Sedangkan Masjid Al-Aqsa tadi, umat Islam itu nggak tahu ada masjid lain selain Masjidil Haram. Maka Allah memberikan kabar kepada kaum muslimin plus memberikan kabar bahwa tempat itu adalah tempat yang kami berikan keberkahan, nggak cuma masjidnya tapi juga haulahu, di seputarnya. Seputarnya itu maksudnya mana? Bukan cuma Yerusalem, bahkan Palestina, bahkan bukan cuma Palestina, bahkan seluruh negeri Syam. Syam itu kan meliputi Palestina, Yordan, Lebanon, Suriah. Ini semuanya berkah. Nah sekarang coba kita pahami apa makna barokna haulahu, ya, yang kami berkahi di sekelilingnya. Nah di antara ulama ada yang berpendapat tempat itu disebut berkah karena tanahnya subur, sumber pangan itu sangat melimpah, beda dengan Mekah. Sehingga Allah itu seakan-akan mengabarkan kepada Nabi dan kaum muslimin tempat itu berkah. Kenapa sih? Suburan tanah, sumber pangan melimpah, termasuk banyaknya buah-buahan yang tumbuh di sana. Makanya kan Palestina misalnya itu kan simbol terkenalnya buah kok semongko, itu kan semongko ada, tapi yang lebih spesial lagi ada buah tin, buah zaitun. Makanya sebelum terjadi peristiwa Isra sebenarnya Allah sudah menurunkan ayat dulu supaya umat Islam berpikir wattini wazaitun waturis sinin wahadal baladil amin. Ini ada 4 tempat ya yang disebut, 3 tempat. 1 watini wa zaitun. Allah itu bersumpah demi buah tin, buah zaitun. Di Arab pada waktu itu dua buah ini nggak ada, buah tin nggak ada, buah zaitun nggak ada. Kalau sekarang melimpah itu kan import. Tapi kalau di sana itu aslinya juga ada, buah tin, buah zaitun itu nggak ada. Seakan-akan Allah itu memerintahkan umat Islam suruh mikir. Kok Allah bersumpah watini wa zaitun, nah, buah tin ada, buah zaitun itu adanya di mana sih gitu. Umat Islam suruh mikir, Palestina. Loh, kenapa ya Pak? Allah kok menyebut-nyebut tentang Palestina, ada apa ya? Nah, ternyata ada Masjid Al-Aqsa itu. Ini baru indikasi awal sehingga kemudian Allah menurunkan surat At-Tin itu tadi, watini wazaitu. Hanya kalau bisa sebenarnya kita nicipi gitu kan. Karena ini buah yang disebut di dalam Al-Qur'an. Sudah pernah nicipin buah tin? Belum pernah? Yang kering ada, kalau sekarang yang kering di Arab sana, di pasar-pasar Arab ada, tapi beberapa tahun yang lalu sempat booming juga di tempat kita itu nanam buah tin. Saya sempat ikut nanam
gitu kan, karena itu gampang pakai stek, kemudian nanti stek batang aja, kemudian nanti akan tumbuh akar bisa tanam. Cuma karena mungkin tempat kita terlalu lembab ya, sehingga kemudian terjadi busuk akar, tapi sempat berbuah. Jadi daunnya itu bagus untuk menurunkan kolesterol, tekanan darah dengan direbus. Buahnya itu cuma di tempat saya buahnya itu kecil kayak duku gitu aja, duku, cuma warnanya itu hijau, kemudian nanti bisa berubah kuning, kalau dibelah ya nanti empuk lah, tapi rasanya manis dan seger. Kalau di Arab adanya biasanya kering, kalau kering itu jadi kayak tahu bulat gitu kan, yang bentuknya kayak tahu bulat tapi dalamnya nanti ada biji-biji serbul-serbul kayak gitu. Coba dicicipin, karena ini satu buah yang disebut oleh Allah watini. Kalau zaitun sudah pernah lihat? Buahnya belum, tapi minyaknya kayaknya udah ya, minyaknya gitu kan. Nah, sesekali coba goreng tempe pakai minyak zaitun. Di tempat kita mahal banget ya, buat luluran aja, paling buat luluran. Maksudnya kalau di sana memang masak itu ya pakai zaitun, kalau pakai minyak zaitun gitu kan. Misalnya tumis kangkung gitu kan, pakai minyak zaitun. Dicoba gitu kan, karena ini adalah sesuatu yang diberkahi oleh Allah gitu. Ya, gitu. Oh, lagi lengowan wae maneman kok gitu kan. Tapi dicoba gitu kan. Ini ya, jadi makna keberkahan diantaranya itu. Allah sudah bersumpah watini wa zaitun wa turi sinin. Nah, baru kemudian bersumpah dengan Gunung Tursina. Itu letaknya ada di sebelah selatan barat daripada Palestina. Wa hadzal baladil amin. Nah, hadzal baladil amin berarti mana? Ini kan sedang membicarakan tempat. Watini wa zaitun Palestina. Tur berarti Gunung Tursina. Kemudian wa hadzal baladil amin. Sedang menyebut mana? Mekah. Dan negeri ini negeri yang aman. Nah, itu sedang menyebut nama kota Mekah kalau di surat At-Tin. Ini ya, jadi makna berkah yang kedua ini, karena banyaknya buah-buahan yang tumbuh di sana, termasuk buah tin, buah zaitun yang diberkahi oleh Allah. Termasuk makna keberkahan yang ketiga, Palestina atau Syam kok disebut negeri yang berkah, karena disitulah tempat tinggalnya para nabi-nabi terdahulu. Jadi ini satu perkara yang kayaknya susah untuk kita tandingi ya. Jadi mbok jenengan itu lahir yang Banjarnegara atau Jawa Tengah niku juan tanahnya subur jibar-jibur, ning jane yo kalah berkah, Pak. Kenapa? Belum pernah ada seorang nabi pun yang diutus dari tempat kita. Jadi urung tahu gitu, wah ini nabi saka kebutuh dhuwur gitu misalnya, apa saka Pandanarum itu nggak ada gitu kan. Nah, sementara Palestina atau bumi Syam itu salah satu keberkahnya apa? Itulah tempat tinggalnya para nabi di situ. Contoh nih, Nabi Ibrahim kelahiran Babilonia atau sekarang kita kenal dengan nama negara Irak. Tepatnya di kota Setelah terjadi hukum bakar dan beliau diselamatkan oleh Allah, beliau disuruh hijrah. Hijrahnya kemana? Palestina. Adik sepupu beliau, Nabi Lut, tugasnya di mana? Perbatasan antara Yordan dan Palestina, tepatnya di lembah Sodom. Setelah lembah Sodom itu dijungkir balikkan oleh Allah karena mereka memiliki orientasi seks yang menyimpang, maka sebelumnya Nabi Lut sudah disuruh hijrah dulu. Kemana hijrahnya? Palestina. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim berumah tangga, berkeluarga, punya keturunan siapa? Ismail. Ismail yang suruh hijrah ke Mekah, tapi Nabi Ibrahim tetap tinggal di Palestina. Kemudian punya keturunan lagi Nabi Ishak, tinggalnya di mana? Hebron, Palestina. Nabi Ishak kemudian punya keturunan siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub tinggalnya di mana? Palestina. Sampai kemudian memiliki 12 anak. Anaknya tinggalnya di mana? Palestina. Baru kemudian Yusuf itu kemudian putranya Nabi Yakub namanya Yusuf itu kemudian dibuang sampai ke negeri Mesir. 800 tahun itu kemudian Bani Israel itu tinggal di negeri Mesir. Sampai lahirlah Nabi Musa. Setelah Nabi Musa itu dilahirkan, suruh balik kemana? Ke Palestina. Bahkan jasadnya Nabi Yusuf saja suruh dibawa, padahal sudah 800 tahun itu. Makanya ketika Exodus Bani Israel itu, artinya jasadnya Nabi Yusuf itu masih terus ikut dibawa balik ke Palestina. Karena memang disitulah tempat tinggalnya para nabi. Gitu ya. Sampai kemudian Nabi Isa balik ke sana tidak sampai selesai ya, baru di tengah perjalanan beliau sodok, dilanjutkan Nabi Harun, dilanjutkan kemudian Nabi Yosua, gitu kan, kemudian ada Nabi Ilyas dan seterusnya, sampai kemudian lahirlah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, tinggalnya di mana? Palestina.
Nabi Sulaiman punya keturunan, nanti kemudian ada yang melanjutkan berikutnya, ada Samuel dan seterusnya, Ilyas, Zakaria, Yahya. Tinggalnya di mana? Palestina. Sampai kemudian lahirlah Nabi Isa. Tinggalnya di mana? Palestina. Inilah berkah, negeri yang berkah. Nabi-nabi tinggal di situ. Maka termasuk Allah tidak ingin membiarkan Nabi kita itu tidak kenal Palestina. Diperjalankanlah beliau itu ke sana supaya juga kemudian tahu ini loh tempat tinggalnya para Nabi. Ini namanya berkah, gitu kan. Kemudian makna berkah yang selanjutnya yaitu karena lipatan pahala yang didapatkan ketika seseorang itu beramal di tempat ini. Jadi begini Bapak Ibu. Ternyata Allah itu pilih ada beberapa tempat yang mana ketika kita beramal di sana itu ternyata nilai pahalanya lebih banyak dibandingkan beramal di tempat lain. Nah itu kalau secara spesifik ada 3 tempat. Ranking 1 Tanah Haram Mekah. Bukan cuma Masjidil Haram ya, tapi Tanah Haram Mekah. Karena nanti Tanah Haram itu kalau di Mekah kan sebenarnya ada batas-batasnya. Ini loh batasnya sini, batasnya sini. Tidak cuma masjid dong, cukup luas. Nah, biasanya tandanya ada. Kalau kita lewat jalan, kemudian nanti di pinggir ada tugu. Masuk Tanah Haram. Biasanya apa? Nanti ada persimpangan. Orang kafir nggak boleh masuk wilayah Tanah Haram. Pasti suruh belok. Wisatawan dan seterusnya itu kalau yang bukan agamanya Islam pasti suruh belok. Karena Tanah Haram tidak boleh dimasuki orang kafir, orang musyrik. Nggak boleh masuk. Jadi kalau mungkin ada orang Kristen di Mekah ada, tapi nggak bakalan berada di wilayah haram, gitu kan. Nah, beramal di Tanah Haram Mekah nilainya itu 100.000 kali dibandingkan beramal di tempat lain. Makanya kalau sholat saja, sholatun fil masjidil haram kami ati alfi sholatin, 1 kali sholat di Masjidil Haram itu nilainya seperti 100.000 kali sholat di tempat lain. Apakah cuma sholat toh? Enggak. Jenengan mocok Quran tentang Tanah Haram itu seperti 100.000 kali baca Al-Quran. Jangan infak sodakoh di Tanah Haram nilainya lipat 100.000 kali dibandingkan infak sodakoh di tempat lain dan seterusnya. Hanya berjauh banget nih kalau bisa beramal di Tanah Haram. Tanah Haram ranking kedua, Haram Madinah. Loh, Madinah apa Tanah Haram juga? Iya, makanya kan disebut Haramain, 2 tanah suci, Haram Mekah sama Haram Madinah. Nanti Haram Madinah juga ada batas-batasnya. Siapa yang sholat di masjidku maka seperti 1000 sholat di masjid yang lain. Di Tanah Haram Madinah nilainya 1000 kali lipat. Nah ranking 3-nya ini Palestina, bumi Syam. Siapa yang beramal di sana nilainya 500 kali dibandingkan amal di tempat yang lain. Entah itu sholat, entah itu infak, sedekah yang kita arahkan ke sana. Jadi kalau Bapak Ibu kok kemudian bantu saudara kita yang ada di Palestina, jangan dikira itu nanti lipatan pahalanya itu paling berkah diantaranya karena kita arahkan ke sana. Ini makna alladzi barokna haulahu. Nah sekarang kita pahami kalimat selanjutnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Nah, sekarang ini linuriyahu min ayatina. Ini inti dari ayat ini, Bapak. Kenapa sih Allah Ta'ala memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, bahkan kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha? Kenapa? Supaya nuria, kami nampakkan kepadanya, siapa? Siapa? Muhammad. Supaya kami perlihatkan kepada Muhammad min di antara ayatina, ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami. Jadi tujuan daripada perjalanan ini Allah hendak menampakkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi SAW. Kebesarannya contohnya apa? Tanda-tanda atau ayat-ayatnya Allah apa? Satu ini. Malam 27, tepatnya pada Isya, di rumahnya Ummu Hani, tiba-tiba beliau didatengin oleh malaikat Jibril. Tahu-tahu dadanya kemudian dibelah, hati atau jantungnya kemudian diambil, dimasukkan ke bejana emas yang isinya air Zamzam, dibersih, begitu bersih dimasukkan lagi ke rongga dada, kemudian ditutup lagi tanpa ada bekas operasi. Saya tanya, logis nggak? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tapi bisa nggak itu terjadi? Kenapa?
tadi subhanalladzi. Kenapa ayat itu dimulai dengan subhanalladzi? Kenapa? Ada peristiwa besar yang terjadi di situ yang mungkin menurut akal manusia itu enggak mungkin dianggap mustahil. Tapi Allah Maha Perkasa, Allah itu Maha Mulia. Ala kulli syai'in qadir. Innallaha idza arada syai'a, ketika Allah itu menghendaki sesuatu, itu tinggal ayakula kun. Sudah, fayakun. Makanya ini tanda-tanda kebesaran Allah. Dibedah dadanya, dikeluarin, dibersihin. Insyaallah. Setelah itu dinampakkan lagi tanda-tanda kebesaran Allah. Malaikat Jibril kemudian ngajak beliau naik kendaraan yang namanya apa? Buraq. Beliau ceritakan, buraq itu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bihol. Berarti kayak kuda tapi nggak besar-besar amat. Cuma loncatannya, kaki depannya itu kalau sekali meloncat itu sejauh pandangan mata. Makanya ada yang mengatakan buraq itu dari kata barkun. Barkun itu artinya apa? Kilat. Berarti prepet. Sudah, maka sampai ke Masjidil Aqsa itu langsung sampai. Ini tanda kebesaran Allah. Bagi manusia di zaman itu belum ada F-16, belum ada mungkin Boeing 737, belum ada kereta api cepat dan seterusnya. Mungkin ngoyo-woro banget gitu kan. Tapi inilah tanda kebesaran Allah. Kalau Allah menghendaki perkara-perkara yang dianggap mustahil bagi manusia, kecil bagi Allah. Ini tanda kebesaran kedua. Termasuk yang ketiga nih. Sampai di Masjid Al-Aqsa, beliau itu kemudian bertemu dengan roh-roh para nabi terdahulu, bahkan diperintahkan untuk menjadi imam sholat bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa beliau itu adalah kalau ditengok kedudukannya di sisi Allah, nabi yang paling mulia di antara seluruh nabi yang ada. Buktinya apa? Suruh jadi imam. Di mana? Ya tadi Pak, di tempat yang bentuk masjidnya kayak gini. Di bawahnya itu ada ruangan kayak semacam gua. Dulu disitulah Nabi itu ngimami sholat ya roh para Nabi itu. Di situ juga ada batu yang jadi pijakan ketika Nabi itu hendak di Mi'rajkan. Setelah itu baru kemudian diangkat naik ke langit. Dinampakkan kepada beliau berbagai perkara yang belum pernah dinampakkan kepada seorang pun kecuali beliau. Sampai kan di dalam riwayat Bukhari kan diceritakan uridat alayal umam, ketika Mi'raj dinampakkan kepada umat-umat terdahulu. Ada nabi yang pengikutnya 1, ada nabi yang pengikutnya 2, ada nabi yang pengikutnya 10, bahkan ada nabi yang sama sekali nggak punya pengikut. Nabi jadi mantep karena sampai tahun ke-10 kan pengikut beliau masih sedikit, beliau itu masih dimusuhi, ditindas. Ketika melihat perjalanan itu, oh ternyata ada nabi yang bahkan nggak punya pengikut, ada nabi yang pengikutnya 1. Wah kuduna aku sabar, bosok Jawane kayak gitu. Ini salah satu hikmahnya, sehingga kemudian kok dinampakkan kebesaran-kebesaran Allah. Ya. Sampai kemudian melihat nih, satu umat yang jumlahnya banyak banget. Nabi itu berharap, semoga ini umatku itu. Ternyata malaikat Jibril yang menemani perjalanan beliau kemudian jawab, hada Musa wa qaumahu, itu bukan umatmu wahai Muhammad, itu Musa beserta umatnya. Ternyata umatnya Nabi Musa banyak banget. Setelah itu baru malaikat Jibril bilang, Muhammad, umdur hahuna. Tengok tuh, ufuk sebelah sana. Wahahuna, tengok tuh ufuk sebelah sana. Wahahuna, tengok tuh ufuk sebelah sana. Beliau melihat umat yang jumlahnya berlipat-lipat kali banyaknya di 3 ufuk itu tadi, sana, sana, sana. Baru kemudian malaikat Jibril itu bilang, hada umatuka, ini umat kamu semua. Wa min haula'i sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisabin wala adabin. Dari sebanyak itu wahai Muhammad akan ada di antara umatmu yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa, jumlahnya 70.000 orang. Wah, Nabi semakin mantap banget bahwa ternyata kelak umatnya itu akan memenuhi, mungkin menjadi mayoritas dari penduduk bumi. Yang pada waktu itu ketika peristiwa Isra terjadi gimana? Umat Islam jumlahnya cuma berapa? Baru beberapa gelintir Pak, itu saja tertindas, itu saja kalangan lemah dan seterusnya. Dinampakkan beliau seperti itu. Bahkan kemudian dinampakkan berbagai perkara ghaib sampai kepada Sidratul Muntaha. Sudah dinampakkan kepada beliau itu surga kayak gini, neraka kayak gini. Sehingga kan beliau cerita juga tuh. Tolak tuh ila babil jannah wa aksaru man dakhulahal masakin. Aku nengok tuh ke pintu surga, ternyata kebanyakan yang masuk ke dalamnya itu orang-orang miskin. Jadi kalau hari ini kita kok termasuk golongan wong miskin, wis begjone pol. Umah ngontrak, kendil jomplang, dompet kosong, bojone nganggur-nganggur wae gitu kan. Alhamdulillah kayane calon penghuni surga. Karena menurut Nabi gitu.
ya. Kebanyakan penghuni surga itu orang miskin. Mila nek jenengan miskin ojo pengen sugih. Nek wis bacut sugih lah wis piye meneh gitu. Piye meneh wis bacut sugih gitu kan. Nah kemudian beliau juga cerita, wa talaqtu ila babin nar, aku menengok ke pintu neraka, wa aksaru man dakhalaha nisa. Aku tengok pintu neraka, ternyata kebanyakan yang memasukinya itu perempuan, Ibu. Apunten lho niki. Wong pancen hadise yo monine kados niku. Mungkin pada kaget dulu, padahal sing sergap ngaji ibu-ibu, sing sergap tahajud ibu-ibu, sing sergap Senin Kemis ibu-ibu gitu kan. Bapak-bapak kan malah dablongane pol malah calon rebu surga gitu. Suatu saat mungkin dibahas itu kalau ada yang protes gitu kan, nanti dibahas ya. Oke, sampai akhirnya beliau sampai ke Sidratul Muntaha ya. Sidratul Muntaha itu beliau itu cerita gini. Disitulah ya Nabi itu melihat wajah, melihat bentuk asli malaikat Jibril ya di situ. Yaitu ternyata malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap, diceritakan oleh Nabi. Susah ya, bayangin ya. Burung sayapnya 2 gitu kan. Ini kalau ada burung sayapnya 4 saja kita pusing gitu kan. Ini ada malaikat sayapnya berapa? 600 Pak. 300 sebelah kanan, 300 sebelah kiri, bisa jadi seperti itu. Insyaallah. Karena nanti kedudukan malaikat itu tergantung jumlah sayap. Jadi semakin banyak sayapnya itu menunjukkan kedudukannya tinggi. Nah, di Sidratul Muntaha itulah Nabi melihat tanaman yang ada di sana, diceritakan. Aku melihat tanaman itu daunnya itu lebarnya setelinga gajah. Jadi wit jeruk godhonge sak telinga gajah. Wit durian godhonge sak telinga gajah. Dan aku melihat buah-buahan di sana itu besarnya seperti tempayan. Artos tempayan? Gontong wadah banyu. Sanes kendil yo, nek kendil iku kan cilik, gontong. Terus nek besok niku nek jenengan niku ndahar kelengkeng niku gedhe sak gontong, ora ana wijine meneh. Jenengan ora usah gumun nek saniki enten duren montong kok 15 kilo ora usah gumun. Besok di surga itu duren iki ora ana rine, ora ana wijine. Jadi bentuk iki kaya semangka gitu kan, tapi dalamnya apa? Duren montong. Coba bayangke. Mila nek saniki kok ora kuat tuku duren montong, sabar sik wae. Jenengan kudu mlebu surga gitu kan. Wis mangan durene ning surga wae gitu kan. Itu kaum muslimin sampai kemudian diperintahkan sholat 5 waktu. Jadi linuriyahu min ayatina. Kami nampakkan kepadanya Muhammad min diantara ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, sehingga setelah peristiwa ini ya sudah kian kuat tuh, kian mantap hati Nabi dalam berjuang setelahnya karena sudah dinampakkan itu. Nah dari sini kaum muslimin sedikit nih saya ajak berkesimpulan tadi ya, ayat tadi sudah selesai dengan ditutup dengan kalimat innahu huwa samiul basir, sesungguhnya dia Allah itu maha melihat maha mengetahui. Nah sekarang hikmahnya begini kaum muslimin, apa sih hikmah peristiwa Isra Mi'raj? Satu, ini Isra Mi'raj itu tasliyah dari Allah untuk Nabi. Tasliyah ki basa Jawane hiburan. Jadi Allah itu hendak menghibur Nabi. Kenapa kok Nabi dihibur? 10 tahun sejak diangkat jadi Nabi dan Rasul ki wono nek susah tok. Jangan susah toh, yang halangan ini, hambatan ini dimusuhi, ditentang, bahkan oleh kerabat sendiri. Abu Lahab, Abu Jahal itu memusuhi, bahkan istrinya Abu Lahab itu Masya Allah jahatnya pol. Setiap kali Nabi itu hendak ke tadi Masjidil Haram itu sudah tebar duri-duri supaya beliau itu tertusuk duri dan seterusnya. Ada yang menekan ini, menekan itu, bahkan para sahabat yang dari kalangan lemah kemudian disiksa dan seterusnya. Puncaknya sampai tahun ke-8, 9, 10 kenabian, beliau dan umat Islam itu diboikot. Atas diboikot. Nggak boleh ada orang yang jual beli dengan beliau dan kaum muslimin, nggak boleh ada orang yang memberikan pinjaman kepada kaum muslimin, nggak boleh ada orang yang berinteraksi dengan umat Islam, bahkan memberi sesuatu saja nggak boleh. Sakit bayangke di Mekah yang gersang, tandus, rawono tanduran diboikot. Saya kadang bayangke kalau saya di Banjarnegara diboikot, ora patek bingung. Si ono busil sing iso digodhog bedul ngene tanggane, gitu kan? Bruwun godhong tela nggih enten, bayem nggih wonten,
Bahkan apa? Genjer neng sawah yo kayaknya masih ada gitu kan. Artinya kita itu kayaknya masih bisa survive, bertahan hidup kalau diboikot di Banjarnegara. Kenapa? Tanaman-tanaman banyak. Nah, ini di sana. Sampai ada di antara sahabat itu yang kemudian bersumpah, demi Allah, waktu itu kami itu harus menumbuk daun kurma untuk dimakan supaya bisa menyambung hidup. Ngertos daun kurma? Ngertos daun kurma? Kayaknya di depan ada apa ya? Ada ya di sebelah sini ya? Iya. Ya. Oh, sudah di depan. Kayaknya mirip-mirip dengan daun salak. Coba kalau dibayangkan daun salak ditumbuk di dahar. Kinten-kinten kalih jangan bening bayam enakan pundi. Susah ditandingi gitu kan. Seperti itu, bahkan setelah peristiwa pemboikotan 3 tahun itu, ya Allah, menyusul 6 bulan kemudian paman beliau Abu Thalib meninggal. Sosok yang selama ini melindungi, menolong beliau, sosok yang selama ini mungkin dianggap dipekewui sama orang Quraisy sehingga nggak berani berbuat macam-macam sama Nabi, sedo Pak Abu Thalib, dan meninggalnya dalam keadaan berpegang kepada agama jahiliyah lagi. Setelah paman beliau meninggal 6 bulan kemudian disusul oleh ibunda Khadijah juga sedo. Sosok yang selama ini mendampingi Nabi dalam kondisi susah senang, dalam kondisi mungkin beliau dimusuhi, pulang ada sosok yang kemudian mungkin memeluk dan kemudian memberikan perhatian kepada beliau. Bahkan beliau itu, ibunda Khadijah itu sosok yang kaya raya, habis hartanya demi mendukung dakwah dan perjuangan Nabi, meninggal. Maka tahun itu disebut sebagai Amul Husni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Maka Allah kemudian memberikan tasliyah, hiburan Nabi dengan memperjalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, bahkan kemudian naik ke langit. Maka setelah peristiwa ini Nabi semakin tegar melangkah dan optimis, yakin akan datangnya kemenangan. Hikmah kedua, Isra Mi'raj itu ujian bagi umat Islam pada waktu itu, ujian iman. Tadi kan, Isra Mi'raj itu peristiwa yang sangat spektakuler, dahsyat, nggak masuk akal. Sehingga pagi harinya beliau cerita telah melakukan perjalanan ini itu bahkan sampai ke langit ke-7, diguyu, dinyinyiri sama orang kafir Quraisy. Bahkan dilok-lok kayak Muhammad itu pancen juan, koleng tenan kok. Guandenge pol gitu kan. Itu kan nggak masuk akal banget ini. Sehingga momentum itu dimanfaatkan oleh orang kafir Quraisy itu untuk kemudian mencoba menggembosi iman umat Islam pada waktu itu. Termasuk diantaranya itu adalah Abu Bakar. Didatengin sama orang Quraisy. Abu Bakar. Mungkin ini wong Quraisy ning Quraisy Banyumasan gitu kan. Jadinya nyeluk gitu. Abu Bakar gitu kan. Dia ngerti ora kancamu kae lho, jare mambengi terus lunga nang Masjidil Aqsa bahkan sampai langit ke-7. Sampean percaya ora? Ini menariknya loh, jawabannya Abu Bakar itu menarik banget. Dia itu kemudian dengan tegas menjawab, kalau itu memang yang dikatakan oleh sahabat saya, yaitu Muhammad, saya yakin. Jan kayane orang nganggo pertimbangan, orang nganggo kemudian logika dan seterusnya. Pokoknya niku pangandikanipun Nabi niku saya yakin. Ini iman. Jadi yang disebut iman ya yang seperti itu Pak. Ketika sampai kepada kita itu mungkin ayat, sampai kepada kita itu hadis yang itu memang sahih dari Nabi, kita itu sebenarnya nggak usah mikir, sudah. Kalau itu memang hadis sahih, saya siap mengamalkannya. Makanya ketika itu saya jadi berpikirnya begini Bapak Ibu. Andai kita hidup di zaman itu, gitu kan, di tempat itu, yaitu di tempat di Mekah tadi, di sekitar Nabi, andai kita hidup di zaman itu, saya tanya, kira-kira kita termasuk orang yang percaya nggak ya dengan peristiwa Isra Mi'raj? Kira-kira termasuk orang yang percaya apa mboten nggih? Pokoknya ora lho. Yang sering saya contohkan itu loh, hadis sahih tentang Nabi itu perintah ketika minuman kita itu dihinggapi laler itu loh. Perintah beliau gimana? Dicelupin sekalian tuh, kemudian buang kopinya yang sudah dibikin, yang disesiakan tuh, minum. Saya tanya, jangan amalkan nggak? Jujur aja. Allah paling kopi Arabica paling yo 7.000 perak gawe meneh. Kita kan gitu, pertimbangannya panjang.
sing jenenge laler mencroke nang kotoran, nang eo, nang comberan. Lagi kok mencrok nang wedang teh ulah mesti ini mengandung E. coli-nya begini-begini, nanti berpeluang kolera, berpeluang diare, berpeluang nanti kena tipes dan semacam-macam banget. Bahkan mungkin melakukan uji klinis, eksperimen dan seterusnya. Padahal Nabi juga sudah menjelaskan, yang namanya lalat itu sayap sebelah kiri itu memang bawa bakteri basir penyakit, tapi sayap sebelah kanan begitu ditekan itu akan mengeluarkan antibodi sehingga kemudian netral. Tapi sekalipun sudah dijelaskan, bahkan sudah mungkin ada penelitian medis, tetap saja kita nggak mau mengamalkannya. Makanya kalau saya berpikir, enggak ketemu zaman Nabi itu Isra Mi'raj, kayaknya kita termasuk orang-orang lari kok jendobos banget tuh kayaknya gitu. Kayaknya kita nuduh-nuduh bahwa Nabi itu sudah dobos dan seterusnya. Ini kaum muslimin, makanya ujian. Nah, hikmah yang ketiga, Isra Mi'raj itu seakan-akan ada pesan tersirat agar umat Islam itu perhatian dengan Palestina. Ini kenapa Allah Ta'ala kok memperjalankan beliau dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa? Jadi menarik, meski umat Islam pada waktu itu masih tertindas di bumi Mekah, jumlahnya sedikit, Allah perintahkan umat Islam untuk berpikir global, memahami geopolitik yang ada, yaitu dengan memperhatikan Palestina. Khususnya apa? Ini loh Masjid Al-Aqsa yang sekarang tempatnya sedang dijajah oleh orang Romawi. Suruh mikir tak Pak, belum suruh melangkah itu belum. Kenapa? Melangkah jumlahnya sedikit banget Pak, tapi sudah suruh berpikir global. Bahkan setelah kejadian itu kan ada seorang sahabiyah ini, wanita ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan untuk menolong Palestina gitu kan. Sampai ada seorang wanita loh, yang namanya seorang wanita mbok pikirannya orang macam-macam, ngomong mikir politik wae wegah kok. Yang penting kan dapur, sumur kayak gitu kan, kayak gitu. Lagi kalau mikir politik misalnya, wah males-males ini. Ini ada di antara sahabat ya Rasulullah, apa yang harus kami berbuat ya untuk Palestina. Padahal waktu itu belum ada umat Islam di Palestina, itu belum ada gitu kan. Cuma Masjidil Aqsa terjajah, gitu kan. Nah, sehingga setelah itu cita-cita beliau tertancap, oh kudu suatu saat nanti harus bisa menaklukkan Romawi, merebut Baitul Maqdis dari kekuasaan Romawi. Dan akhirnya tercapai, sekalipun tidak di zaman Nabi ya, tapi di zaman Khalifah Umar bin Khattab di tahun 638 Masehi. Nah, dari sini kalau begitu ada hikmah lain yang bisa kita petik dari peringatan Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab kemarin. Sekalipun kita nggak ngadain acara seremonial, tapi dengan tanggal merah kan sebenarnya kita memperingati Isra Mi'raj. Berarti ada hikmah. Peringatan Isra Mi'raj adalah peringatan bagi umat Islam untuk kembali, yuk perhatikan kondisi Masjid Al-Aqsa atau Palestina. Berarti sampai hari ini 75 tahun sudah Palestina itu dijajah oleh Israel. 75 tahun sudah Muslim Palestina itu terusir dan tertindas. 75 tahun Masjid Al-Aqsa itu dinodai kesuciannya, bahkan mereka berusaha untuk merebutnya. Muslim Palestina itu dirampas hak-haknya. Bahkan sampai hari ini, sejak agresi Israel Oktober 2023, ini maaf ya, bukan 2024, 2023, 66.000 ton TNT, bahan peledak high explosive yang sudah dijatuhkan ke wilayah Gaza. Gaza itu satu wilayah yang tidak lebih luas dari 5 kecamatan yang ada di Banjarnegara. 66.000 ton, bukan 66.000 kilo itu, bukan, 66.000 ton. Ini sudah berlipat-lipat dibandingkan yang dijatuhkan oleh Amerika ke wilayah Irak yang luasnya jauh lebih luas dalam kurun waktu 10 tahun. Ini hanya dalam kurun waktu 4 bulan dilakukan oleh Israel terhadap Muslim yang ada di Gaza. Sehingga kemudian 27.900 saudara kita yang terbunuh di jalan Allah, 12.000 diantaranya adalah anak-anak, 8.100 diantaranya adalah perempuan, 8.000 yang lain dinyatakan hilang. Kenapa? Karena tertutup di puing-puing bangunan yang hancur dan tidak bisa dievakuasi. Termasuk diantaranya ada 340 tenaga kesehatan yang juga terbunuh, 130 jurnalis Palestina yang juga kemudian syahid, dan 67.500 saudara kita yang ada di sana itu dalam keadaan terluka akibat serangan Israel itu tadi. Plus 70.000 rumah hancur-cur Pak. 260.000 diantaranya rusak berat. Coba bayangkan, 70.000 bangunan. Karena wilayah Gaza itu wilayah yang sangat padat penduduk. Termasuk
253 masjid, 30 rumah sakit sudah stop, tidak bisa operasi, 2 juta muslim Palestina hari ini harus mengungsi, bahkan 1,8 juta diantaranya dalam keadaan kelaparan akut hari ini. Apalah artinya kalau kita memperingati Isra Mi'raj, kita tahu bahwa Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, tapi kita kemudian sama sekali tidak petik, kemudian berusaha menengok saudara kita yang ada di Palestina. Maka pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan hari ini? Bukan kita ya, umat Islam dulu lah, umat Islam dulu. Satu ini, berusaha memerdekakan Palestina, Pak. Ini adalah wujud penjagaan kesucian Masjid Al-Aqsa, memenuhi hakul muslim al-muslim. Sebagaimana Nabi mulai memikirkan Baitul Maqdis setelah Isra Mi'raj, merencanakannya sehingga kemudian bisa membebaskan dan memerdekakannya, terrealisasi di zaman Umar bin Khattab. Tapi berarti ada langkah strategis. Maka umat Islam hari ini mestinya seperti itu, harus membuat langkah strategis, bukan sekedar responsif. Kalau hari ini kan responsif, begitu ada musibah begini di Palestina serangan, kita galang dana, kemudian kita kirim, kita sikapi gitu. Mestinya enggak, mestinya kita berpikir 5 tahun lagi begini-begini, 10 tahun lagi kita harus bisa memerdekakan Palestina. Mestinya langkahnya seperti itu. Dan ini kewajiban negara-negara Islam sedunia. Saya tanya, dulu ketika peristiwa Isra sampai kemudian dibebaskan Baitul Maqdis, jumlah umat Islam berapa? Jumlah umat Islam berapa? Oke, banyak dulu atau banyak sekarang? Sekarang umat Islam berapa? Sekarang jumlah umat Islam sedunia itu 2 miliar, Pak Bu. Berapa? Ini kan ngertos Yahudi Israel berapa? Yahudi Israel di seluruh dunia, komunitas Yahudi Israel itu 15 juta, Pak. 5 juta tinggal di Amerika, 9 juta tinggal di Israel, sisanya itu berseberaran di berbagai negara. 15 juta tok lawan 2 miliar. Sing 2 miliar gimana? Sing 2 miliar gimana? Juan kaya umpruk, Pak. Gur ngalor ngidul dan nggak punya gagasan. Makanya tadi butuh langkah strategis. Maka negara-negara Islam itu sebenarnya berkewajiban memberi tekanan militer terhadap Israel. Hari ini jumlah umat Islam bukan cuma banyak, sugih pol, Uni Emirat Arab sugih, Kerajaan Saudi Arabia sugih, Qatar sugih, bahkan mungkin Bahrain, Kuwait sugih, bahkan termasuk Lebanon, Suriah, kemudian juga Yordania, Mesir, kekuatan militernya dahsyat. Cuma ya tadi, karena kita berada di zaman mulkan jabriyatan, umat Islam terpecah belah, terkotak-kotak menjadi nasionalisme sendiri. Hari ini lawang gua mikir Indonesia bela biar pemilu kok, mikir-mikir na Palestina temen gitu kan. Lawang gue benang Jawa gue sing gerobokan, banjir, Semarang yo kemelem gitu kan. Bahkan Pagentan longsor, wis ora usah kadoan mikire. Sayangnya seperti itu. Padahal mestinya kalau bisa melakukan tekanan ekonomi, bukan cuma boikot ya, kalau boikot itu perorangan, tapi kalau negara blokade, Arab jangan kirim stok bahan bakar ke Israel, kayaknya yus tank Merkava ora iso mlaku, pesawat tempurnya juga nggak bisa terbang gitu kan, kalau mau memboikot. Cuma ya tadi, Arab yo ego gitu loh, yo aku menemen ora iso dodolan lumayan wadol minyak badine sakmene dan sedang. Kita ego seperti itu. Ya. Termasuk kalau bisa kita beri tekanan secara hukum internasional. Ini kan menarik. Kemarin yang melakukan inisiasi justru malah Afrika Selatan yang bukan termasuk di antara negara Muslim. Syukur ini mendorong dukungan politik terhadap Palestina merdeka. Ini negara. Nah, terakhir, ya sudah, kita secara perorangan kudune kepripun dengan melakukan peringatan Isra Mi'raj ini. Yuk terus konsisten memperhatikan kondisi Muslim Palestina. Coba beritanya diakses lagi. Jangan-jangan sudah kita sibuk nih 2 bulan ini Prabowo Gibran gitu kan, Anies Baswedan, Ganjar Mahfud, wis sama sekali kemudian lupa dengan Palestina. Nah hari ini mulai hari tenang dan seterusnya, tengok lagi tuh Palestina. Ya, syukur sebarkan nih ke medsos-medsos yang kita miliki supaya seluruh dunia itu tahu ini loh kondisinya lagi tertindas banget. Silahkanlah, detik demi detiknya itu sebenarnya ada berita dari sana. Kita punya channel Telegram yang mengabarkan kayaknya setiap 5 menit itu, satu hari itu kadang sampai 200 kiriman berita itu dari satu channel aja. Ya Allah, kondisinya nggak ada yang enak Pak, dan nggak ada yang enak.
Anak-anak yang sudah terancam kehidupannya, kenapa? Kelaparan ini yang kasihan banget, kelaparan. Sementara mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian yang bocor, yang kemudian tanahnya itu tergenang air karena drainasenya dibom, sudah nggak bisa ada aliran, sehingga kotoran-kotoran itu bercampur jadi satu. Ngeri banget. Nah, kalau bisa terus galang dana tuh, ulurkan kepedulian. Ya, kalau bisa nanti Ramadan, mungkin Ramadan spesial, Ramadan cinta Palestina misalnya. Konsisten juga boykot produk pro Israel. Kalau bisa ini jadi gaya hidup, nggak cuma hari ini tok ya, tapi sepanjang hidup kita ya sudahlah. Kita lebih cinta produk nasional, produk teman sendiri, warung tetangga dan seterusnya. Insya Allah nanti ekonomi lokal justru akan bangkit dengan itu. Ya, nah, terakhir ini, yuk kuatkan doa. Bulan Sya'ban, bulan Ramadan nanti, doakan saudara kita di Palestina. Siap? Insya Allah. Ini ya kaum muslimin, mohon maaf nih ngebut ini kita selesaikan karena kita harapnya bisa petik hikmah dari kejadian atau dari peringatan Isra Mi'raj, karena baru kita lalui 5 hari yang lalu. Begitu saja dari kami. Insya Allah nanti Sya'ban kita akan bersiap ketemu Ramadan. Hal-hal apa yang mungkin harus kita perhatikan, mungkin kita akan ajak refresh lagi, sekedar untuk memunculkan motivasi dan semangat nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dari kami demikian, kenging pamunten, watur kawula mboten pranani penggalih, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Monggo kita pungkasi dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.